loạt sút lần liều kéo dài tới tận lượt sút thứ 12, tức là hai đội sút tới 24 quả penalti. Sebelumnya media Vietnam meremehkan timnas U23 Indonesia jelang lawan Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024. Media Vietnam menyoroti dua alasan utama mengapa mereka tidak yakin dengan peluang timnas U23 Indonesia untuk mengalahkan Korea Selatan. Pertama, Korea Selatan U23 adalah tim yang memiliki rekam jejak bagus saat tampil di Piala Asia U23. Korea Selatan juga mampu menyapu bersih kemenangan tanpa kebobolan dalam 3 laga di fase grup. Korea Selatan menjadi tim yang rutin mencapai babak semifinal. Mereka ada di 4 besar sebanyak 4 kali pada 2013, 2016, 2018, dan 2020, tulis laporan Soha VN. Kedua, catatan buruk Shin Tae-yong saat berhadapan dengan pelatih Korea Selatan U23, Hwang San-hong. Saat masih melatih timnas Korea Selatan, Shin Tae-yong tidak pernah meraih kemenangan dalam 4 pertemuan melawan Hwang San-hong. Kedua pelatih ini berhadapan sebanyak 12 kali pada periode 2009 sampai 2012. Hwang San-hong mampu menang 5 kali dan imbang 5 kali, sebut media Vietnam. Sedangkan pelatih Shin Tae-yong cuma bisa meraih kemenangan dalam 2 pertandingan. Hal itu yang menjadi alasan Shin Tae-yong harus berpikir ekstra keras di perempat final Piala Asia U23 2024, tulis mereka. Media Vietnam memprediksi bahwa Korea Selatan akan dengan mudah mengalahkan timnas U23 Indonesia di perempat final. Mereka juga mengingatkan bahwa Korea Selatan memiliki ambisi besar untuk meraih gelar juara di Piala Asia U23 2024, dan mereka tidak akan menganggap remeh timnas U23 Indonesia. Namun, seperti yang kita tahu timnas Indonesia U23 dapat mengalahkan Korea dengan sangat dramatis sedangkan timnas Vietnam sendiri malah disingkirkan oleh Irak dengan skor 1-0. Perjalanan timnas Vietnam U23 di Piala Asia U23 2024 terhenti setelah mereka dikalahkan oleh timnas Irak U23 pada Sabtu, 27 April 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan babak perempat final ini berlangsung dengan sengit dan cukup intens. Vietnam bermain agresif tapi mereka kesulitan untuk menjebol gawang Irak. Vietnam malah harus bermain dengan 10 pemain setelah Nguyen Man Hang di kartu merah. Satu-satunya gol di laga ini dipersembahkan oleh Ali Jassim dari titik penalti. Dengan hasil ini, Irak berhak melaju ke semifinal Piala Asia U23. Di babak tersebut mereka akan berhadapan dengan Jepang U23. Pertandingan dibuka dengan tempo yang cukup tinggi. Kedua tim saling serang. Pada menit ke-15, peluang apik didapatkan oleh Irak. Pemain bertahan Vietnam membuat kesalahan saat menghalau bola umpan silang dari sisi kiri. Bola malah jatuh ke kaki Ali Basim Mohamed. Dengan sepakan kaki kirinya, Ali melepas tembakan ke gawang tapi bola masih bisa diblok kiper. Duel kemudian berjalan dengan alot. Kedua tim masih terus berusaha saling serang tapi kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Pada menit ke-38, Nguyen Van Tung mencoba mengancam gawang Irak dengan tendangan kerasnya. Namun bola masih melambung dari target. Irak sempat balik mengancam pada menit 45-3 via tembakan keras Ali Al-Mosawe. Tapi bola masih melambung dari sasaran. Duel babak pertama ini pun berakhir tanpa gol. Di babak kedua, duel masih berlangsung alot. Namun Irak U23 mendominasi penguasaan bola atas Vietnam U23. Pada menit ke-62, petaka didapatkan oleh Vietnam. Setelah melakukan pengecekan via VAR, kiper mereka yakni Quan Van Chuan didakwa melakukan pelanggaran pada Nihat Mohamed beberapa menit sebelumnya. Eksekusi kemudian dilakukan oleh Ali Jassim dengan sempurna. Setelah tertinggal, Vietnam langsung menaikkan intensitas serangannya. Namun mereka kesulitan untuk menembus benteng pertahanan Irak. Pada menit ke-81 Irak mencoba mengancam gawang Vietnam dengan tembakan jarak jauh Muntadher dari jarak sekitar 25 meter. Namun bola masih bisa diblok kiper Van Chuan. Menit ke-89,
laga terhenti untuk sementara. Wasit melihat layar VAR untuk melihat pelanggaran yang dilakukan pemain Vietnam yakni Nguyen Man Hang pada Ali Jassim. Wasit akhirnya memberikan kartu merah pada sang bek. Irak kemudian mendapat penalti pada menit 90+10 setelah menganggap kiper Quan Van Chuan melanggar penyerang Irak. Namun setelah dicek via VAR, wasit membatalkan keputusannya. Pada akhirnya tak ada gol tambahan yang tercipta di babak kedua ini. Irak U23 1,0 Vietnam U23. Indonesia versus Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23, Arab Saudi tersingkir. Indonesia U23 versus Uzbekistan U23 akan jadi sajian di semifinal Piala Asia U23 2024. Duel kedua tim akan dilangsungkan di Abdullah bin Khalifa Stadium, Qatar pada Senin 29 April 2024 mendatang. Indonesia U23 melaju ke babak semifinal setelah mengalahkan Korea Selatan U23 lewat adu penalti pada Jumat dini hari WIB 26 April 2024. Sementara Uzbekistan U23 menang atas Arab Saudi U23. Uzbekistan U23 mengalahkan Arab Saudi U23 di Khalifa International Stadium, Al Rayyan pada Jumat malam WIB 26 April 2024 dengan skor tipis 2-0. Kedua tim memulai pertandingan dengan bermain hati-hati. Arab Saudi coba lebih dominan dalam penguasaan bola, namun di penghujung babak pertama, mereka dibuat tersentak. Uzbekistan berhasil mengakhiri babak pertama dengan keunggulan 1-0. Husain Norcaev menceploskan bola ke dalam gawang Arab Saudi yang dikawal Mohamed Al-Absi saat injury time memasuki menit kedua. Tertinggal 1 gol, Arab Saudi memulai babak kedua dengan bermain agresif. Mereka meningkatkan tempo permainan dan cenderung bermain keras. Saat sedang berupaya mengejar ketertinggalan, Arab Saudi harus bermain dengan 10 orang. Aiman Yahya diganjar kartu merah oleh wasit karena melakukan pelanggaran keras. Sulit bagi Arab Saudi untuk bisa bermain agresif lagi saat kalah jumlah pemain. Uzbekistan yang kemudian berhasil menambah keunggulan pada menit 84 lewat Umarali Rahmonaliev. Tensi pertandingan semakin meningkat di menit akhir. Pemain dari kedua tim kerap berselisih di atas lapangan. Namun sampai wasit meniup peluit panjang, tak ada gol lagi yang tercipta.